Gimana sih Bang caranya ngukur bahwa diri kita itu terjangkit dengan penyakit mental block? Welcome teman-teman semua di akun saya Maksimalin Diri. Dengan saya Bang Joel. Buat beberapa teman-teman sudah kenal saya, dan yang baru datang salam kenal ya. Anyway, saya baru aja habis rilis sebuah artikel ya di Telegraph, di Telegram. Buat teman-teman yang kepo, yang pengen tahu apa aja artikel atau yang suka baca, boleh cek di akun saya di Telegram. Jadi di situ teman-teman bisa belajar beberapa tentang kepercayaan diri, tentang mental block, insecure dan lain-lain. Tapi ketika saya rilis artikel itu, memang ada juga yang minta kalau bisa dibuat dalam bentuk video. Nah, ini menarik. Dan karena saya sudah dapat ide ini, mending saya langsung gas untuk bikin konten video di YouTube ya. Ini durasinya memang agak sedikit ya panjang ya. Nah, anyway, beberapa orang itu bertanya, Bang Joel, gimana caranya mengukur diri saya atau mental block yang ada di dalam diri saya? Ada begitu banyak orang yang sebenarnya mereka itu nggak sadar kalau mereka itu terjangkit atau terjebak dengan mental block. Saya sudah bahas di konten-konten saya sebelumnya, teman-teman bisa nanti cek ya di atas di sini atau di sini. Teman-teman bisa cek apa itu mental block, cara mendobrak mental block. Nah, hari ini saya pengen bikin lagi konten baru, break your mental block, karena memang ini adalah poin penting. Inilah yang sebenarnya menentukan kesuksesan kita atau tidak. Ini yang menentukan produktivitas kita dan potensi diri kita. Anyway, saya itu sebelumnya sudah bikin tentang beberapa konten ya. Bahkan di e-course saya pun sebenarnya juga bahas tentang mental block. Di Instagram saya pun saya juga ada bikin beberapa konten-konten tentang mental block, ada banyak ya. Dan itu pada viral. Nah, karena itu saya juga tertarik untuk bikin ini jadi video. So, mental block ini sifatnya itu dia tidak kasat mata, tapi dampaknya itu sangat terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita merasa kita nggak ada apa-apa, padahal sebenarnya kita itu hidup dalam mental block. Nah, gimana sih Bang cara agar kita bisa mengukur bahwa diri kita ini terkena dengan mental block? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang. Nah, ini mudah banget sih. Ini mudah banget cara untuk tahu atau cara untuk ngukur kita ini kena mental block atau enggak. Biasanya ciri-cirinya ini bisa terlihat di bawah ini ya. Saya akan jelaskan ini beberapa. Ada beberapa sih. Yang pertama adalah ketika kita terkena mental block, biasanya orang-orang ini akan merasa yang paling pertama itu takut sukses. Wah, nanti ini contoh ya teman-teman. Wah, nanti kalau seandainya gue bikin konten, kalau tiba-tiba gue populer gimana? Atau tiba-tiba gue nanti sukses, atau gue tiba-tiba terkenal gimana? Gue nggak siap untuk terkenal. Padahal sebenarnya belum tentu ketika kita bikin konten itu kita bakalan terkenal dan kita bakalan se-wow itu, atau kita bakalan serumit itu gitu loh. Contoh, saya sudah 2 tahun ini konten saya itu udah viral ya. Dan memang sudah sampai ratusan ribu, itu sudah dari 2 tahun yang lalu. Tahun 2021 itu saya udah masuk di 100.000 sebenarnya. Di sekitar bulan Oktober kalau nggak salah. April tahun lalu saya masuk ke 100.000. Tapi sebelumnya di Oktober tahun lalu, Agustus tahun lalu itu saya juga udah sampai 50.000. Bahkan sampai hari ini pun gak begitu banyak juga gitu loh. Orang-orang yang ketika ketemu saya di jalan, mereka bakalan nyapa bilang, "Halo Bang Joel ya." Ada. Tapi nggak banyak gitu teman-teman. Jadi kadang itu tuh cuman asumsi dalam pikiran kita. Kita menciptakan ketakutan-ketakutan yang sebenarnya belum tentu itu bakalan terjadi gitu loh. Ya, itu yang pertama, kita tuh takut sukses. Padahal, ya kenapa kalau sukses gitu loh? Malah bagus kan, duit makin banyak gitu ya kan. Atau kita makin happy, kita makin bisa menikmati hidup kita, bisa time freedom, place freedom, dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Oke, takut sukses ini gak semua orang ngalamin, tapi banyak orang yang ngalamin ini. Nah, yang kedua, ini yang paling banyak orang ngalamin, yaitu takut gagal. Oke, kita sering berpikir nanti kalau gue coba ini, kalau gue gagal gimana? Daripada kita berpikir takut gagal, coba saya tanya balik untuk menggali atau apa yang ada di dalam pikiran kita. Kalau seandainya sukses gimana gitu loh. Oke, dan yang berikut adalah tidak berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Ya, terus rasa malas yang tinggi. Terus kita selalu ngerasa khawatir akan masa depan, khawatir akan apa yang bakalan kita dapatkan, khawatir tentang banyak hal. Terus merasa cemas berlebihan, ragu sama kemampuan diri sendiri. Ini yang saya sering sebut imposter syndrome. Terus kita hobinya itu suka nunda-nunda ya, suka malas-malasan, perfeksionis, suka nunda, akhirnya pekerjaan itu nggak dilaksanakan, nggak diselesaikan gitu loh. Kita sering nunda-nunda. Terus inner konflik di dalam batin ya, konflik dalam diri, perdebatan di dalam diri kita, dalam inner kita.
Itulah yang akhirnya membuat kita itu stuck dan nggak akan bisa maju-maju, nggak akan pernah bisa mencoba hal-hal yang baru. Terus apa lagi? Rasa rendah diri. Anyway, saya sambil lihat catatan ya, karena memang ini semua saya catat. Terus yang berikut adalah rasa ketidakpercayaan diri. Biasanya orang kalau kena mental block, dia gak bakalan pede. Dia akan terus-menerus meragukan kemampuan dirinya dia. Akhirnya ketika ada kesempatan, dia selalu tolak. Ketika ada momen, dia selalu menolak setiap momen-momen itu gitu. Terus perasaan tidak berharga. Dia selalu merasa dirinya nggak berharga. Selalu merasa dia nggak mampu. Selalu perfeksionis. Ketika melakukan sesuatu dia selalu terhambat dengan harus perfect. Pokoknya kalau nggak perfect gue nggak bakalan mau publish. Gue nggak bakalan rilis. Atau gue nggak bakalan menyelesaikan ini. Harus perfect pokoknya. Akhirnya pekerjaan yang sebenarnya sudah bisa terselesaikan selalu ketunda dan nggak pernah terselesaikan. Kita nggak pernah menyelesaikan apa yang sudah pernah kita mulai. Terus yang terakhir adalah fixed mindset. Dan masih banyak lagi. Itu aja beberapa yang saya sebutkan. Nah, mungkin beberapa teman-teman juga merasakan ini. Ada yang sudah menyelesaikan beberapa hal, tapi ternyata masih ada. Misalkan ada yang udah beresin, udah ada 2 mental block nih yang saya selesaikan. Tapi ternyata masih ada 10 atau bahkan masih banyak sekali mental block yang kita alami gitu. Gimana caranya untuk bisa ngatasin ini? Gua ada beberapa poin-poin di bawah ini ya. Semoga bisa terselesaikan semua poin-poin ini. Untuk bisa bantu teman-teman, yang teman-teman bisa praktekkan untuk bisa ngatasin mental block ini. Nah, yang paling pertama adalah coba untuk praktekkan atau coba untuk teknik mindfulness. Nah, kita ini kan yang bikin kita mental block ini kan adalah dengan begitu banyak informasi yang masuk atau dengan begitu banyak kesibukan-kesibukan yang kita alami yang akhirnya membuat kita itu nggak bisa fokus. Yang akhirnya kita selalu berpikir tentang masa lalu, ya kita berputar-putar terus di masa lalu itu. Atau kalau nggak kita mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum terjadi. Kita fokus di pemikiran-pemikiran itu saking begitu banyaknya informasi dan lingkungan kita yang mempengaruhi kita. Akhirnya kita tidak hidup di zaman sekarang. Kita tidak hidup di hari ini, di momen hari ini. Itulah kenapa kita perlu belajar untuk mindfulness. Belajar untuk fokuskan pikiran kita di momen saat ini. Ya. Dan yang kedua, untuk bisa mengatasi mental block ini kita perlu untuk pernapasan, latihan pernapasan. Ketika kita sudah bisa belajar untuk mindfulness, nah mindfulness itu kan teknik atau cara untuk supaya kita bisa meningkatkan konsentrasi, cara agar kita bisa fokus di momen saat ini. Setelah itu kita belajar untuk bernafas. Nah kalau saya pernah dengar konten Adira ya, yang bilang begini, ketika salah satu cara untuk bisa merilis stres adalah dengan bernafas. Makanya kenapa orang merokok salah satu cara untuk bisa ngatasin stres. Dan ternyata secara penelitian itu memang benar. Ketika orang merokok itu dia menarik napas, dia bernapas, dia menarik napas dan mengembuskan napas. Itulah kenapa orang-orang yang rajin meditasi, mindfulness ya, melakukan teknik pernapasan seperti ini, mereka bisa mudah banget untuk merilis stres mereka. So, ketika kita sudah ngalamin mental block, cukup lakukan teknik pernapasan ini dengan ya mudah ya. Kita cuma lakukan ini, tarik napas, setelah itu hembuskan. Teman-teman bisa tutup mata, bisa juga buka mata. Lakukan ini untuk bisa membantu teman-teman untuk ngerilis stres tadi. Yang berikut yang ketiga adalah praktekkan relaksasi dan juga meditasi. Nah, ketika kita mengalami mental block, entah itu karena begitu banyaknya aktivitas, pekerjaan yang begitu banyak, informasi yang begitu banyak, akhirnya itu tuh akan menghambat ide-ide baru, menghambat pemikiran-pemikiran yang baru, yang akhirnya sudah terlalu ribet nih ya, sudah seperti benang kusut. Akhirnya kita butuh untuk tenangin diri. Nah, salah satu caranya adalah dengan merilekskan pikiran kita. Dengan meditasi juga ya. Teknik ini nih bisa bantu kita untuk ngatasin kecemasan yang berlebihan yang ada di dalam pikiran kita atau di dalam batin kita. Dan juga bisa bantu untuk perbaiki konsentrasi kita, biar kita bisa lebih konsentrasi dengan momen saat ini. Yang berikut adalah coba belajar untuk bergerak dan berolahraga. Biasanya mental block ini juga dialamin oleh mereka-mereka yang sering bekerja di kantoran ya, pegawai-pegawai atau pekerja kantoran ya, atau seperti bekerja di industri kreatif ya. Pokoknya semua yang berurusan dengan bekerja di depan laptop, selalu menatap layar laptop. Itu membuat kita itu aktivitas seperti ini nih bakalan menguras energi. Sangat banyak energi. Itulah kenapa
kita bisa coba untuk aktivitas fisik ya, misalkan seperti lari, jogging, yoga, seperti aerobik, atau mungkin itu terlalu ribet, bersih-bersih kamar aja deh. Atau seperti kita grounding, jalan keluar tanpa alas sepatu. Atau kita bisa ke gym. Pokoknya aktivitas fisik dan olahraga. Nah, ini biasanya bakalan bikin kita tuh apa ya, ketika kita beraktivitas fisik, ketika kita olahraga, ini bisa tingkatkan aliran darah ke otak dan bisa merangsang pemikiran kreatif. Dan akhirnya meningkatkan konsentrasi kita. Yang berikut adalah belajar untuk lakukan brainstorming. Ketika kita ngalamin mental block, itu biasanya disebabkan oleh karena begitu banyaknya informasi yang masuk ke dalam otak kita. Saking banyaknya informasi itu, akhirnya kita stres. Kita gak mampu untuk mengolah pemikiran-pemikiran yang terlalu banyak itu. Dalam satu hari aja itu bisa masuk jutaan bahkan sampai miliaran informasi. Itulah kenapa butuh waktu untuk kita bisa mengelola informasi-informasi tersebut. Ketika sudah begitu banyak informasi, pekerjaan, tugas, dan lain-lain, akhirnya itu menyebabkan ide kita itu buntu. Bikin pikiran kita itu jadi stuck. Yang akhirnya kita butuh untuk cari inspirasi baru. Nah, biasanya kita bisa dapatkan inspirasi itu dengan ketika kita baca buku, kita cari artikel, atau kita coba tenangin diri, atau kita bisa brainstorming dengan orang lain, tukar pikiran, sharing dengan teman-teman. Biasanya kalau teman-teman sadar ya, ketika teman-teman lagi stuck atau ngalamin kebuntuan, terus teman-teman sharing deh sama rekan kerja, mentor, support system, atau yang lain, itu tiba-tiba kayak ngalir aja, bahkan tanpa mereka memberikan jawaban pun. Kadang kita ngerasa kayak, oh, gue udah dapat nih jawabannya gitu loh. Itulah kenapa brainstorming itu penting banget ya. Dan yang berikut adalah coba untuk mind mapping ya. Nah, biasanya kita itu ngalamin mental block karena sudah terlalu banyak apa yang tadi saya bilang, informasi di dalam pikiran kita. Nah, udah gitu kita ditambahi pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas ya, tanggungan, beban-beban, akhirnya menjadi beban pikiran ya. Keuangan dan lain-lain, itu semua itu kadang juga menyebabkan kita tuh ngalamin mental block. Nah, karena itu ketika kita dapat tugas yang berat banget, biasanya kita akhirnya jadi nunda, kita akhirnya jadi malas untuk lanjutkan atau selesaikan pekerjaan kita. Coba teman-teman bisa praktek ini, mind mapping ya. Teman-teman bisa buat apa ya? Saya biasanya cakar-cakar di buku mind mapping gitu ya. Saya bikin mind mapping dari hal yang paling berat atau tugasnya yang berat banget. Saya pecahkan jadi hal-hal kecil dan akhirnya saya bisa mulai kerjakan dari yang paling terkecil. Contoh misalkan gue mau bikin YouTube nih ya, ribet banget ya, pikiran terbagi kemana-mana. Akhirnya gue bingung gue mau lakukan apa. Akhirnya gue malas memulai, akhirnya gue nunda, akhirnya gue malas gitu loh. Akhirnya gak pernah kelar-kelar, gak pernah rilis YouTube. Ya, caranya adalah dengan kita bikin bulatan ya, tulis judulnya dulu atau tema atau apapun yang kita mau buat. Setelah itu kita bikin kapan gue bakalan bikin judul-judulnya, idenya, ya konsepnya, storytellingnya, tanggalnya bakalan kapan untuk diedit, tanggalnya untuk rilis kapan. Setelah itu gue mulai kerjakan, mulai dari yang paling kecil. Misalkan dalam 1 minggu aja gue bikin 1 video YouTube, ya itu pun udah bersyukur. Yang penting terjadi dulu, yang penting tercapai dulu. Nah, yang berikut adalah coba untuk journaling. Saking banyaknya pikiran, saking banyaknya informasi, akhirnya di dalam pikiran kita tuh sama kayak benang kusut gitu ya, yang membuat kita tuh, aduh ini ngapain lagi ya, ini gue mau bikin apa lagi habis ini, atau gue nih apa yang bikin gue ini stres seperti ini, atau overthinking ya, udah terlalu banyak pikiran gitu. Itu yang bikin kita susah untuk tidur ketika malam, karena saking banyaknya keruwetan yang ada dalam sini. Salah satu caranya adalah tuangkan semua apa yang ada di sini ke dalam tulisan-tulisan ya. Ini caranya, ini namanya adalah teknik journaling. Apa yang ada dalam pikiran kita keluarkan semua, baik yang negatif maupun positif. Semua yang negatif setelah kita tulis itu hanya untuk tuangkan aja informasinya, supaya jangan terlalu banyak di sini. Setelah kita tulis semua, setelah itu kalau bisa dicoret tuh, yang nggak penting-penting. Semua yang negatif-negatif dicoret-coret ya. Ini namanya brain dump juga ya, hampir sama dengan journaling. Setelah itu kalau bisa dirobek ya, disobek atau dibakar.
semua yang negatif. Jadi biar yang positif atau hal-hal yang memang kita bisa selesaikan atau bisa kerjakan, itu bisa mulai di mind mapping dan dikerjakan, dijalankan. Oke? Nah, yang berikut adalah positive self talk. Setiap hari itu kita biasanya berbicara, ada jutaan bahkan sampai miliaran kata, ya. Sorry, dalam per hari itu jutaan, ratusan ribu sampai jutaan kata. Nah, tapi biasanya kita itu sering banget untuk berbicara hal-hal yang negatif buat diri kita sendiri. Itulah kenapa butuh untuk filter. Ya, butuh filter untuk bisa mengurangi kata-kata yang negatif masuk ke dalam pikiran kita. Nah, belajarlah atau cobalah untuk mulai positif self-talk. Ngadap cermin, ngomong hal-hal yang positif. Wah, thank you banget ya, lu ganteng banget hari ini. Belajar berterima kasih kepada diri sendiri. Kasih mantra-mantra yang positif buat diri sendiri. Ngomong sama diri sendiri, tapi hal-hal yang positif. Misalkan kayak yang saya lakukan, Joel, lu keren banget. Joel, hari ini lu terima mujizat. Joel, hari ini lu akan ngalamin keajaiban yang luar biasa. Joel, hari ini lu bakalan dapat berkat yang besar gitu. Jadi omongin hal-hal yang positif. Pokoknya terserah mau ngarang pun gak apa-apa. Teman-teman bisa lihat juga ya di ebook 101 afirmasi yang saya rilis di e-course Percaya Diri itu. Yang berikut adalah hindari untuk multitasking. Multitasking ini ya, banyak pekerjaan ini biasanya bakalan memecah fokus kita, bakalan menghabiskan juga energi kita sangat banyak. Ya, itulah kenapa kita harus belajar untuk fokus dengan satu hal. Bahkan menurut penelitian, multitasking itu bakalan bisa merusak kinerja otak. Itulah kenapa kita belajar untuk fokus dulu ke satu-satu hal. Setelah selesai, baru pindah ke tugas-tugas yang baru. Ini juga dulu menjadi kelemahan saya. Bahkan saya berjuang untuk atas ini bertahun-tahun. Belum selesai satu pekerjaan, saya udah kerjain pekerjaan yang lain. Itulah kenapa nggak pernah fokus-fokus, ya, dan nggak pernah mencapai sesuatu apapun. Nah, yang berikut adalah ubah suasana. Kadang kita ngalamin mental block itu karena setiap hari ketemunya tempatnya itu aja. Kita setiap hari ketemunya dari jam 9 sampai jam 5 pekerjaan itu aja, orang-orangnya itu aja. Itulah kenapa kita harus bisa membuat suasana yang baru. Karena sebenarnya pikiran kita itu butuh suasana baru aja. Pikiran kita itu cuma membutuhkan vibes yang baru, atmosfer yang baru. Itulah kenapa banyak orang yang rela untuk bayar mahal untuk healing, traveling. Tujuannya sebenarnya untuk dapat suasana baru aja. Tapi setelah itu pulang dia stres lagi gitu loh. Itulah kenapa kita hanya perlu untuk refresh pikiran kita dengan cara ubah suasana baru. Karena laptop aja itu kadang butuh untuk, laptop komputer itu butuh untuk reinstall atau install ulang programnya, atau reset laptop itu supaya chats dan juga virus yang sebelumnya atau semua yang udah bikin laptop ini udah melambat itu mulai fresh gitu loh. Sama, ternyata pikiran kita juga begitu. Kita butuh suasana baru, kita butuh pikiran baru, vibes yang baru. Caranya coba bikin suasana baru untuk di kamar, untuk di kantor, atau dimanapun tempat kita bekerja. Ganti tempat duduknya, ganti tempat tidur. Itu juga yang sering dilakukan oleh orang-orang di zaman dulu. Dan yang terakhir, kalau memang sudah akut banget, coba untuk konsultasi dengan profesional. Kalau ini udah akut banget ya, misalkan kita datang ke psikolog, psikiater, atau konselor, atau mentor, support system, dan lain-lain. Nah, tapi kalau teman-teman ngerasa kayak gue berat banget nih untuk bayar psikolog, teman-teman bisa coba di kelas Percaya Diri saya atau Confidence Booster Class yang saya sudah rilis. Itu ada begitu banyak materi-materi yang saya sudah rakit atau saya sudah buat jadi satu framework. Itu saya ambil dari pengalaman-pengalaman pribadi saya, dari buku-buku yang saya baca, dari YouTube yang saya tonton, dari kelas-kelas yang saya ikuti, dan begitu banyak saya rangkum di dalam e-course ini, yang dimana teman-teman bisa cari itu harganya bisa sampai jutaan. Saya hanya bikin ini dengan harga 179.000. Teman-teman kalau sudah beli ini, teman-teman bisa belajar untuk merilis energi negatif, merilis mental block, dan menguatkan mental percaya diri teman-teman, supaya teman-teman bisa berani menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang punya value, pribadi yang lebih pede. Teman-teman bisa cek di link di bio saya atau link di bawah ini, nanti saya taruh ya. Sudah ada 2.000 lebih member saya yang ikutan kelas ini, karena ada banyak banget materi yang kalian bisa dapatkan di sini. Buat teman-teman yang merasa
mendapatkan inspirasi, insight-insight baru dari video ini, please bantu share video ini ke lebih banyak orang. Siapa tahu bisa banyak orang terbantukan dengan video-video dari Maksimalin Diri. Itu aja dengan saya Bang Joel dari Maksimalin Diri. Stay bold,